tanpa kegentingan yang memaksa kita merubah konstitusi hanya karena keinginan beberapa orang atau keinginan beberapa kepentingan yang lain yang tidak pernah bisa mampu kita terjemahkan maksudnya apa. Tiga periode menguntungkan secara ekonomi. Studinya dari mana, Bung Arif? Studinya kita tidak perlu studi. Sumpah tak cungkil matamu kondisi ini. Studinya kita tidak perlu studi. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu. Saat turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Orang-orang yang bicara itu orang yang tidak pernah berkeringat tentang demokrasi ini. Tapi bagaimana orang PDIP yang menjawab, tidak Bang? pernah mengerti substansi demokrasi itu. Ketika itu datang dari pusat kekuasaan, ya, yang bukan membidanginya, kemudian seakan-akan kayak mendikte nalar sehat kita tentang demokrasi itu tadi, itulah yang kita tentang. Burung pernah aku bingung. Kalau kemudian sekarang orang katakan sebagai wacana, boleh. Ya boleh saja. Ini negara demokrasi. Kita bisa bicara apapun tentang apapun selama itu dianggap masing-masing pihak baik buat bangsa ini. Tapi kalau kemudian sudah ada penggalangan massa, kumpul-kumpul rame-rame pengorganisasian massa dan sebagainya, saya pikir sudah jauh dari wacana. Ini sudah bukan lagi wacana saja, ini sudah ada tindakannya. Nah, kalau kemudian hal itu memancing yang tidak bersetuju terhadap perpanjangan maupun perubahan menjadi 3 periode juga untuk turun ke lapangan, menurut saya jadi tidak sehat. Kalau tadi umpama teman-teman mahasiswa mau pengen percepatan pemilu, silakan. Konstitusional, Pak. Gunakan kekuatan massa. Kami 98 ya, ketika Pak Harto dilantik tahun 97 ada krisis ekonomi, krisis moneter. 98 beliau turun. Apakah itu dalam konstitusi? Tidak, tapi konstitusi itu adalah kekuatan rakyat. Nah, kalau teman-teman ingin mempercepat pemilu, galanglah kekuatan rakyat. Alasan yang cukup mendasar yang membuat kemudian kita harus kumpulkan rame-rame, yuk kita rubah. Nggak ada sama sekali. Nggak ada apapun. Terus ini keinginan siapa? Siapa yang berkeinginan? Tujuannya apa? Konstitusinya sekarang ini 2 periode, beliau taat 2 periode. Tapi kalau tiba-tiba nanti ada yang bilang, wah, kita rakyat ini minta begini-begini, terus DPR berproses, partai politik berproses segala macam. Terus sampai misalnya di MPR bilang karena keadaan situasi seperti tadi yang Dedi bilang, ya udah kita tunda dulu deh 1 hari, atau setahun, atau 2 tahun, atau 3 tahun. Ya itu kan sah saja. Maka ketika partai politik menyampaikan itu, kita appreciate bahwa itu adalah bagian dari dinamika demokrasi. Tapi ketika kekuasaan menyampaikan itu nggak benar. Itu yang harus kita tentang. Bodoh sekali kita. Bahkan lucu ya. Apakah ada bisnis-bisnis orang tertentu yang mungkin belum terselesaikan perjanjiannya, kontraknya dan sebagainya, sehingga mereka membutuhkan perpanjangan masa jabatan presiden dengan harapan kalau presiden diperpanjang masa jabatannya, bisnisnya selesai, kontraknya berjalan baik, atau apa sih? Laporan dilakukan mantan aktivis reformasi 1998 yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Ubedillah melaporkan perusahaan yang didirikan oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Kaisang Pangarep bersama anak pemilik PT MS berinisial AP. Menurut dari Ubedillah, PT SM merupakan perusahaan yang terlibat kasus pembakaran hutan pada 2015 dengan tuntutan 7,9 triliun rupiah.
Namun tuntutan Kementerian Lingkungan Hidup atau KLHK ini hanya dikabulkan senilai 78 miliar rupiah oleh MA. Setelah kasus ini, pemilik PT SM diangkat sebagai salah satu duta besar Indonesia, sedangkan anaknya membangun perusahaan bersama Gibran dan Kaisang dengan kucuran dana 99,3 miliar rupiah. Jangan bilang kemudian soal big data, jangan bilang soal pengusaha, jangan bilang soal petani, jangan dong. Karena gini, kita kan punya big data. Saya nih lihat ya, punya big data. Dari big data itu menggrab kira-kira 110 juta. 110 juta? Ya, Ini serius. rakyat. 110 juta itu data yang menurut saya sudah terbantahkan lah, data itu ya nggak ada. Apakah itu biota laut? Ada terumbu karang, ada plankton. Dan kita